Anak kelas 9 yang terkasih, pada pagi hari ini walaupun cuaca sedikit mendung, Bapak harapkan kamu tetap bersemangat untuk melakukan pembelajaran daring. Pembelajaran daring memang tidak ideal untuk kita semua, apalagi untuk pelajaran seni musik. Tetapi Bapak mencoba untuk memberikan teori. Kalau mau jujur juga Bapak tidak begitu menguasai musik, tetapi Bapak juga menyukai musik, dan ini materi yang sudah Bapak rangkum dari berbagai macam sumber begitu ya, termasuk juga buku paket kalian. Dah, sesuai dengan pertemuan kita yang kemarin, kita akan ada proyek akhir untuk penampilan nyanyi begitu ya, entah single, jomblo apa ya, solo atau vokal grup begitu ya. Nah, untuk itu ada kemungkinan pula anak-anak membawakan lagu dan ingin mengaransemennya. Nah, ini juga salah satu materi. Maka selain untuk bahan ujian, silahkan anak-anak menganggap ini sebagai latihan pembelajaran dan wawasan buat kalian untuk kalau kamu mau mengcover lagu gitu ya, aransemen lagu untuk vokal group. Nah, beberapa langkah aransemen lagu sebenarnya ini Bapak ambil di buku paket kalian. Satu, mencari melodi utama sebuah lagu. Jadi pasti setiap lagu ada melodi utamanya, dan itulah yang akan kita aransemen. Aransemen itu apa sih? Menata ulang gitu ya, menata suara. Ada lagu yang kalau kalian tahu dinyanyikan pakai 3 suara atau 4 suara gitu ya. Nah, mengaransemen itu berarti menata suara apa yang menyanyikan lagu itu. Bisa bersama-sama, bisa satu suara dulu lalu diiringi dengan suara yang lain, bisa suara satu lebih keras daripada suara yang lain, atau semuanya sama-sama kerasnya. Nah, itu pekerjaan seorang arranger atau seorang penata komposisi lagu, komposisi suara. Nah, setelah pertama mencari melodi utama, kemudian mencari akor. Akor itu chord gitu ya, akor atau harmoni. Dengan bantuan alat musik, biasanya gitar, organ atau keyboard. Nah, lalu memang pekerjaan arranger adalah memecah suara menjadi beberapa suara. Mau dibawakan duet atau trio atau 4 suara. Biasanya trio itu suara sejenis ya. Suara sejenis wanita itu biasanya sopran, mezzo sopran. Mezzo soprano itu tengah, suara tengah, middle sebenarnya. Mezzo bahasa Itali sebenarnya. Lalu alto, suara perempuan yang rendah. Kalau laki-laki sejenis berarti tenor, suara tinggi laki-laki, lalu bariton, suara tengah laki-laki, lalu bass, suara rendah laki-laki. Oke anak-anak, sedikit pengetahuan tentang akor. Depan gambar ya. Sedikit pengetahuan tentang akor. Akor adalah paduan dari nada-nada yang dimainkan secara serempak sehingga membentuk harmoni. Minimal 3 nada akor itu ya. Sering kamu mendengar lagu ini dimainkan dari C, itu artinya lagu itu dimainkan dalam tangga nada C. Do sama dengan C. Untuk tangga nada do sama dengan C, maka susunan akor akan menjadi seperti gambar di samping. Jadi ada tingkatan akor, tingkatan 1, 2, 3 sampai 7. Anak-anak bisa melihatnya, mencermatinya pada halaman 59 sampai 60. Buku paket kalian maksud Bapak. Nah, dalam tangga nada C itu ada notasi. Kalau tangga nada C awalnya C sampai C aksen atau do rendah sampai do tinggi gitu ya. Nah, dari tangga nada itu akan terbentuk akor yang di bawahnya itu, tingkatan akor 1 sampai 7. Nah, kalau tangga nada D berarti do-nya itu di nada D. Tentu nada D lebih tinggi daripada nada C gitu ya. Kalau tangga nada G, do-nya sama dengan G gitu ya. Tentu G lebih tinggi daripada C. Kenapa bisa Bapak bilang kayak gitu? Kalau kalian lihat di keyboard, paling pojok tutsnya itu C. Jadi C, D, E, F, G, A, B, C lagi, atau do sama dengan do tinggi kayak gitu. Semoga pengetahuan tentang akor ini sudah tahu ya begitu ya. Nah, akor dalam tangga nada C itu akan ada C mayor,
D minor, E minor, F mayor, G mayor, A minor, dan B diminis. Nah, biasanya ada 3 akor mayor kalau tangga nada C, F, dan G. Kalian lihat itu berarti tingkatan akor 1, 4, dan 5. Tangga nada yang mayor yang lain D atau G biasanya juga kayak gitu, ada akor-akor mayornya, yaitu akor 1, 4, dan 5. Nah, setelah kalian tahu akor-akor dalam melodi utama itu, misalnya kalian mau mengaransemen Indonesia Jaya nih. Nah, kalian harus tahu akornya apa aja, lalu dari akor itu kita terjemahkan. Misalnya tadi kan, kalau akor C itu biasanya nada dibentuk dari 3 nada, yaitu C, E, G. C, E, G itu apa? Do, Mi, dan Sol. Jadi kalau nanti melodi utamanya itu nada Do, kalian mencari suara yang lain itu berarti dia diisi pakai Mi dan Sol. Nah, untuk lebih jelasnya di contoh yang selanjutnya ini, memberi nada untuk setiap suara gitu ya. Jadi kita lihat akornya. Nah, ini contoh aransemen lagu dalam tangga nada C. Misalnya tadi kan ada akor 1, 2, 3, 4 sampai 7. Nah, ini misalnya potongan lagu Indonesia Jaya yang kayak gini bunyinya. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Nah, itu nanti seorang penata lagu itu kan ada banyak suara itu ya. Suara itu di mana ini loh ya. Yang Bapak, suara 1 melodi utama, suara 2 mezzo sopran, suara 3, 4 tenor atau bass gitu ya. Nah, itu. Nah, tugas arranger adalah memberi nada-nada itu. Jadi lihat yang Bapak lingkari merah itu akor F terdiri dari apa? F, Fa, La, Do. Nah, coba lihat yang Bapak lingkari itu dalam lingkaran ada nada apa? Yang suara 1 itu ada nada La, suara 2 nada La juga, La rendah, La, La, oh bukan deng, itu bukan titik deng, ya itu nada La natural. Lalu ada Fa di sana yang dinyanyikan oleh nada tenor, sepertinya Fa tinggi itu karena gambarnya terlalu kecil. Fa, itu. Lalu tenornya juga nyanyi La. Jadi ada nada La dan Fa, La dan Fa. Nggak ada kalau misalnya akor F itu kan Fa, La, Do. Nah, tidak mungkin ada nada Mi di sana karena tidak akan bunyi. Maka kalau kamu mengaransemen sebuah lagu, kamu harus melihat akornya. Kalau akor F di antara nada itu, misalnya kan hadapilah itu ya, itu kan wilayah akor F. Jadi di kata hadapilah itu jangan ada nada selain akor F gitu ya. Jadi tidak ada nada Mi di sana. Di hada itu ya. Hada mungkin yang Fa Mi itu untuk jembatan ke G karena itu untuk menyambungkan dari F ke G. Kalau teman-teman melihat G itu G mayor ada Sol Si Re. Nah, supaya indah Fa ke Re jadi ada Mi di sana. Fa Mi Re Si gitu. Cukup ya. Kalau melihat contoh yang lain, E minor itu Mi Sol Si, ada nada Mi, Sol, dan Si. Di sana coba lihat ada Sol dan Si di sana ya, yang di dalam lingkaran. A minor misalnya lagi La, Do, Mi, di sana ada nada Mi semua, ya kan? Tidak ada nada Si di sana misalnya. G, Sol, Si, Re, di sana ada Si semua. Jadi akor itulah yang membentuk harmoni dan jangan ada ketika kamu mengaransemen jangan ada nada yang di luar akor itu. Kecuali itu kalau aransemen juga soal ini sih pengalaman juga ya. Bapak juga tidak pernah mengaransemen, hanya sedikit tahu teorinya. Lalu kemudian setelah kalian mengetahui akor, kan mencari melodi utama, lalu mencari akor, lalu memecah akor itu dalam suara-suara tadi. Ada 3 suara kalau tadi contohnya kan. Lalu sekarang improvisasi. Nah,
Nanti Bapak sudah mengirimkan link video contoh pembawaan vokal grup, penampilan vokal grup. Nanti kalian pasti mengamati ada improvisasi di bagian intro, di bagian tengah atau bridge-nya, dan juga outro-nya. Ada divariasi di sana. Nah, begitu saja pelajaran hari ini. Bapak masih menunggu kalian mendaftarkan diri mau nyanyi solo sendiri atau vokal grup. Nanti tolong disebutkan nama-nama temanmu, dan juga tolong dicantumkan judul lagunya yang mau kamu nyanyikan. Ingat anak-anak, yang minggu lalu untuk kelas 9B yang tidak mengikuti karena kemarin bagi rapot, mohon dilihat ulang video Bapak, karena di bagian PowerPoint video pembelajaran itu Bapak cantumkan kriteria penilaiannya. Nah, kalian menyanyi harus ada teksnya pertama-tama ya, karena Bapak mau lihat kesesuaiannya. Teksnya itu kalau bisa ada nadanya, melodinya, cantumkan di sana. Kalau tidak ada ya akornya saja, supaya Bapak nanti bisa ngecek suaramu itu cukup fales atau pas atau tidak begitu. Nanti akan Bapak cantumkan lagi di bagian penugasan ya hari ini ya, supaya ya nanti jelas juga. Ngirimnya nanti di bagian penugasan aja. Jadi nanti sertakan linknya, lalu dikirim aja ke bagian penugasan supaya Bapak juga tahu. Gitu. Oke anak-anak yang terkasih, ada pertanyaan silahkan WA atau di forum gitu ya. Selamat pagi.